I just had to let you know you're. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam pagi. Perkenalkan, saya perawat Naila yang bertugas pada pagi hari ini. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Riana. Baik Ibu Riana, Ibu lebih senang dipanggil siapa? Dipanggil Riana saja, Bu. Baik Ibu Riana, tujuan saya datang hari ini adalah untuk berbincang dan membantu Ibu mengatasi perasaan yang sedang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Saya masih merasa sedih dan tidak bersemangat. Baik, jadi Ibu masih merasa sedih dan kurang bersemangat ya. Saya akan menemani Ibu untuk membahas perasaan tersebut dan mencari cara agar Ibu lebih mampu mengendalinya ya. Ya, saya setuju. Baik, kita berbincang sekitar 15 menit di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, Ibu Riana, saya ingin mengetahui lebih lanjut, apakah akhir-akhir ini Ibu pernah merasa hidup ini tidak berarti? Iya, Bu. Kadang saya merasa hidup saya tidak ada gunanya. Baik, apakah pernah muncul keinginan Ibu untuk menyakiti diri sendiri? Pernah terlintas ingin mengakhiri hidup karena merasa menjadi beban keluarga. Baik, terima kasih karena Ibu mau jujur menyampaikan perasaan tersebut. Saat ini, apakah masih ada keinginan untuk melukai diri? Tidak sekuat sebelumnya, tapi kadang masih terlintas. Baik, jadi saat ini masih ada pikiran tersebut walaupun tidak terlalu kuat ya Ibu. Jika pikiran itu muncul, penting untuk segera meminta bantuan kepada perawat atau keluarga. Baik, ketika perasaan itu muncul, apakah ada benda yang pernah Ibu pikirkan untuk digunakan menyakiti diri? Saya pernah memegangkan pisau saat di rumah. Baik, untuk menjaga keamanan, benda-benda yang berpotensi berbahaya seperti pisau, gunting, tali, atau obat-obatan dalam jumlah banyak perlu dijauhkan dan diawasi oleh keluarga. Apakah Ibu memahami? Iya, saya memahami. Baik, sekarang saya akan mengajarkan cara mengendalikan dorongan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengenali hal-hal positif yang masih Ibu miliki. Baik, Bu. Coba sebutkan hal yang membuat Ibu tetap berharga. Saya masih punya keluarga yang peduli pada saya. Bagus sekali. Apalagi Ibu? Saya masih bisa membantu pekerjaan rumah. Sangat baik ya Ibu. Jadi Ibu masih memiliki keluarga yang menyayangi dan masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Saat pikiran negatif muncul, coba katakan pada diri sendiri, saya berharga, Saya berharga. saya dicintai keluarga, Saya dicintai keluarga. saya mampu melewati masalah ini. Saya mampu melewati masalah ini. Bagus sekali. Kalimat-kalimat ini disebut afirmasi positif dan dapat membantu mengurangi pikiran untuk menyakiti diri. Baik Ibu Riana, latihan berpikir positif ini sebaiknya dilakukan secara rutin. Saya anjurkan minimal 5 kali sehari, misalnya setelah bangun tidur, sebelum makan siang, sore hari, setelah maghrib, dan sebelum tidur. Baik, Bu, saya akan mencoba melakukannya. Baik, saya senang karena Ibu mau berbuka dan mengikuti latihan dengan baik. Itu menunjukkan bahwa Ibu memiliki keinginan untuk sembuh dan menjaga diri. Terima kasih, Bu. Setelah kita berbincang bagaimana perasaan Ibu sekarang, Saya merasa sedikit lebih tenang dan lebih semangat. bagus. Coba Ibu ulangi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jika muncul keinginan menyakiti diri, saya harus meminta bantuan.
menjauhkan benda berbahaya dan melakukan afirmasi positif. Betul sekali Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu dapat berlatih afirmasi positif sebanyak 5 kali ya Ibu sehari. 5 kali sehari, dan segera memberitahu perawat atau keluarga jika muncul pikiran untuk menyakiti diri. Baik Bu. Besok pagi sekitar pukul 9 saya akan datang kembali ke ruangan ini untuk mengevaluasi latihan yang sudah Ibu lakukan. Apakah Ibu bersetuju? Saya setuju. Baik, Ibu Riana, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini ya Ibu. Terima kasih kembali Bu. Baik, saya pamit undur diri ya Ibu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan atau SP1 pada pasien dengan resiko bunuh diri. Fokus utama pada SP1 adalah membantu pasien mengenali adanya pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri, mengidentifikasi faktor resiko yang dimiliki, serta melatih cara mengendalikan dorongan tersebut secara aman dan konstruktif. Dalam pelaksanaannya, perawat membantu hubungan saling percaya dengan pasien melalui komunikasi terapeutik. Selanjutnya, perawat melakukan pengajian terhadap pikiran bunuh diri yang pernah muncul, mengidentifikasi benda-benda yang berpotensi digunakan untuk menyakiti diri, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya meminta bantuan kepada tenaga kesehatan atau keluarga ketika muncul keinginan untuk melukai diri. Perawat juga membantu pasien mengenali hal-hal positif yang masih dimiliki dan melatih kegunaan afirmasi positif sebagai salah satu cara mengendalikan pikiran negatif. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan harapan, rasa berharga, serta kemampuan pasien dalam menghadapi masalah yang sedang dialami. Kesimpulan pada video tersebut, pasien resiko bunuh diri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pasien terhadap kondisi yang dialami, mengurangi resiko terjadinya tindakan bunuh diri, serta melatih kemampuan pasien dalam mengendalikan dorongan untuk menyakiti diri melalui komunikasi terapeutik, pengawasan terhadap benda berbahaya, dukungan keluarga, dan latihan afirmasi positif secara rutin. Diharapkan pasien mampu menjaga keselamatan dirinya dan memiliki motivasi yang lebih baik untuk menjalani proses pemulihan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're